Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian menu awal. Setelah kita membuka aplikasi game, di sini terdapat halaman operasi hitung. Di sini ada button play dan button exit. Nah, untuk button play ini, saya on klik drag bagian play. Ini saya drag ke sini, lalu setelah itu di play game saya pilih bagian play, lalu kita play game biar dia itu nanti masuk ke halaman berikutnya. Di sini juga saya menambahkan sound untuk halaman utama. Nah, untuk button exit ini sendiri, saat kita klikkan exit, nanti dia bakal terdapat pilihan, yang dimana pilihannya itu dia tetap berada di aplikasi atau dia keluar dari aplikasi. Di sini saya tidak running terlebih dahulu, saya akan menjelaskan cara saya membuat game ini terlebih dahulu. Setelah itu, di sini ada bagian menu, scan menu, yang dimana menu ini nanti ada tombol button next, yang dimana button next ini nanti dia akan mengarah ke halaman menu juga, tapi dia mengarah ke halaman menu esai. Kan kalau ini halaman menu PG, pilihan ganda. Nah, kalau saya klik button next ini, dia akan mengarah ke halaman berikutnya, yaitu halaman pilihan game esai. Setelah itu di sini saya membuat main menu. Yang dimana main menu ini nggak ada saya on click ya. Di sini saya cuman drag script main menu yang di bagian ini. Saya dragkan ke bagian main menu. Setelah itu saya menambahkan audio, musik untuk halaman main menu ini. Nah, untuk button penjumlahan di sini saya menambahkan on click, yang dimana kalau dia memilih main menu, di sini kita klik main menu dan dia masuk ke penjumlahan. Karena kalau tidak kita on click, dan nanti masuknya tuh ngarahnya malah ke button lain kalau tidak diarahkan ke penjumlahan. Begitu pula dengan button pengurangan. Nah, button pengurangan ini saya on click juga, dia main menu, tapi main menunya ini dia mengarah ke bagian pengurangan. Seperti itu. Pengurangannya juga pengurangan PG, bukan pengurangan esai. Nah, ini ada tombol plus. Ada button text juga untuk saya menuliskan bahwa ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini nanti kalau saya next, dia langsung tampil pilihan halaman menu esai. Selanjutnya, sini, nah ini nih, ini bagian halaman esai menu kan. Halaman esai menu juga sama, saya menambahkan background. Saya juga menambahkan button penjumlahan, pengurangan, dan perkalian serta pembagian. Nah, di sini kan kalau tadi itu dia main menu. Saya drag scriptnya. Nah, kalau di sini dia esai menu, yang dimana esai menu ini dia ke main menu, lalu dia ke penjumlahan esai. Begitu pula berlaku untuk button pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini kan ada button back. Nah, button back ini nanti fungsinya dia kembali ke halaman game pilihan ganda. Selanjutnya, di sini saya ada membuat nah, ini halaman dari level. Nah, di sini saya membuat ada 3 level. Nah, kalau saya klik ini button,
dia mengarah ke level selanjutnya, tapi tetap ke bagian perkalian. Nanti di sini tuh saya membuat bintang, jadi nanti kalau gamenya berjalan, misal saya klik level 1 di perkalian, saat saya klik level 1 kan dia masuk ke halaman game level 1 perkalian jalan ganda, yang dimana setelah kita selesai menjawab soal, nanti itu dia tuh ada ini, setelah selesai tuh ada pilihan next atau reply ke soal yang tadi. Nah, kalau dia next, dia tuh langsung tampil ke halaman ini lagi, ke halaman unlock perkalian, yang dimana nanti di sini ada bintang, yang dimana kalau si player ini berhasil menjawab kuis kelima kuis itu dengan skor 100, dia akan mendapatkan bintang 3. Yang dimana bintang 3 itu, kalau si player ini mendapatkan bintang 3, level 2 ini baru kebuka kuncinya. Tetapi kalau si player cuma mendapatkan bintang 1 atau bintang 2, sekarang skor 80, nah si gembokan di level 2 ini nggak kebuka. Lalu selanjutnya di sini saya akan ke halaman level 1 perkalian. Level 1 perkalian. Nih. Sini kan ada level perkalian nih. Nanti tuh di sini, nah kalau kita klik button ini, dia tuh balik ke halaman awal yang play dan exit tadi. Lalu selanjutnya di sini kan terdapat 5 soal yang berbeda, yang dimana nanti kita bisa memilih jawaban yang benar. Nah, nanti skornya, satu soal itu 20 skor. Nanti skornya bakal nambah, dan timer 20 detik ini, dia cuma berlaku di satu soal. Jadi, kalau kita nggak bisa menjawab satu soal ini, otomatis jawaban itu akan salah, dan ini langsung mengarah ke soal nomor 2. Jadi dia skornya tetap 0. Nah, kalau sudah di soal nomor 2, si waktu timer ini, dia balik lagi ke 20 detik. Jadi saat 20 detik ini, setiap per satu soal. Nah, setelah itu, saya akan menjelaskan di bagian esai. Karena untuk di level 1, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian juga halnya sama. Nah, di sini saya akan ke level esai, level 3 pembagian esai. Jangan esai deh. Nah, di sini esai. Nih, di sini kan ada level pengurangan esai, yang dimana dia itu si player, dia harus klik jawab di sini, baru kita cek. Kalau misal jawabannya benar, dia akan muncul teks tepat sekali dan sound tepat sekali. Tapi kalau jawabannya salah, kita juga akan memberitahu kalau jawaban si player itu salah. Untuk skor masih berlaku di sini juga. Untuk esai kita mempunyai 5 soal, yang dimana satu soal berlaku 20 detik. Ini button back juga sama, dia langsung kembali ke halaman menu. Baiklah, tanpa berlama-lama di sini saya akan mencoba play game yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan mencoba play aplikasinya. Sesuai yang telah saya jelaskan tadi, di sini ada sound. Nah, di sini kalau saya klik exit, dia tampil halaman di mana
dia menanyakan apakah kita ini ingin keluar dari aplikasi ini atau enggak. Nah, kalau saya klik Android, dia tuh aplikasi itu jika saya klik no, dia tetap berada di aplikasi. Nah, di sini saya akan klik play. Ini adalah halaman menu dari ini kan saya sudah mendapatkan bintang 1. Nah, ini bintang 1 bisa dilihat bahwa pada kunci 2 ini sudah terbuka karena tadi sudah kita foto di bagian script, yang dimana scriptnya itu kita menentukan bahwa kita mendapatkan bintang 3. Dan video ini baru terbuka. Di sini saya akan mencoba membuat game di level 1. Kalau saya klik reply, kalau no, kalau yes, dia akan kembali ke soal yang tadi. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Nah, ini saya klik next. Nih, level 2 kan terbuka tuh, dan kuncinya hilang. Kita mendapatkan 3 bintang. Nah, kalau saya klik back, tuh dia kembali ke halaman utama. Di sini saya akan coba membuat esai. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Ini memang saya atur di sini, harusnya di bagian Tepat sekali. Tepat sekali. skornya 100. Nah, jika kita next, itu saya akan menjelaskan di bagian coding scriptnya. Nah, ini kan ada gameplay. Ini tuh punyanya pilihan ganda, dan saya juga membuat gameplay essay untuk bagian essay. Di sini saya membuatnya secara terpisah. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk gameplay di bagian pilihan ganda. Di sini public class-nya kita menggunakan gameplay. Lalu ada public game object ya untuk gambar soalnya. Karena kita memasukkannya itu tuh untuk pilihan ganda, kita nge-edit di sendiri-sendiri di bagian Unity di satu laptopnya. Jadi nanti kita masukkan di laptop sini. Setelah itu di sini ada public string. Di sini untuk jawaban. Setelah itu ada public text. Nah, di sini untuk text core. Public PMP ini untuk input jawaban. Public game object ini untuk flag benar, salah, dan selesai.
Setelah itu kita menggunakan public game object panel konfirmasi, yang dimana panel konfirmasi ini tadi di sini kita panel konfirmasi inilah. Nih, panel konfirmasi ini tadi itu untuk bagian hasil, yang dimana kalau kita mau keluar dari aplikasi tadi, apakah ada pilihan button yes dan no. Lalu di sini ada panel hasil. Nah, mana sih? Nah, kalau untuk panel hasil ini kita menampilkan yaitu halaman level. Ini saya perlihatkan terlebih dahulu. Nih, untuk panel hasil yang tadi itu bagian panel ini, yang dimana nanti kita bisa mendapatkan bintangnya, skor, lalu kita bisa klik button reply atau button next, yang dimana dia tidak diaktifkan, karena kalau kita aktifkan dia bakalan selalu muncul di halaman saat kita play aplikasinya. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke codingan. Kita membuat juga void tampil soal, lalu public void jawab untuk kita menjawab soal itu. Nah, tadi tuh saya menggunakan button untuk bagian pilihan ganda. Nah, kalau essay tadi saya menggunakan teks TMP itu karena kita inputkan jawaban kalau essay. Lalu kita menggunakan void update dan public void next soal. Jadi dia nggak stuck. Jadi setelah kayak misalkan nomor 1 selesai, dia langsung ke nomor 2 kalau nomor 1 sudah selesai terjawab. Jadi dia nggak stuck di bagian soal nomor 1. Nah, lalu ada void tampil hasil, yaitu panel hasil tadi. Lalu selanjutnya ada public void next level. Nah, next level ini, nah kalau kita udah selesai di level 1 kan otomatis dia kembali tuh ke bagian menolak. Nah, nanti tuh dia bisa ke next level selanjutnya, yaitu level 2 sampai level terakhir. Nah, di sini kita membuat public void reply level yang seperti yang setelah saya jelaskan tadi, ada button reply setelah soal selesai. Nah, kalau kita klik reply, kita kembali ke soal yang tadi telah kita mainkan. Lalu di sini kita juga membuat klik reply. Lalu ada public void yes reply. Nah, kalau dia yes nge-reply, dia langsung otomatis reply ke soal yang tadi. Kalau dia no reply, dia bakalan tetap berada di satu soal tadi. Lalu kita menggunakan reset game. Selanjutnya di sini ada gameplay essay. Gameplay essay ini sebenarnya ini ya, apa namanya? Nggak terlalu berbeda. Dia tetap sama, cuman yang membedakannya itu dia kalau di essay ini dia pakai teks TMP untuk input jawabannya. Nah, selanjutnya di sini ada level penjumlahan sama quiz controller. Sebenarnya ini quiz controller ini punya level penjumlahan. Dia satu paket karena level penjumlahannya untuk mengatur levelnya. Nah, kalau quiz controller ini untuk mengatur bagian UI, feedback, audio, hasil, skor, replay, sama data soalnya tadi. Nah, di sini kita menggunakan ini hasil benar, yang dimana ini 10 ini adalah jawaban benar nomor 1, pilihan ganda, level 1. Ini nomor 2, 3, 4, sampai 5. Setelah itu kita menggunakan juga tampil soal
yang dimana seperti tadi gambar soal, lalu dia pilih jawaban. Nah, dia menggunakan text TMP, pilih jawabannya, bukan button klik seperti pilihan ganda. Ini punyanya pilihan ganda, maaf. Ini punya pilihan ganda. Nah, seperti ini. Begitu pula untuk esai. Di sini esai juga saya membuat, yang dimana esai ini saya membuatnya sama kayak quiz controller esai di ujungnya. Begitu pula level penjumlahan esai, kan kalau ini pilihan ganda. Nah, kalau esai saya tambahkan esai di ujungnya. Dia nggak jauh beda codingannya. Dia ada kemiripan, cuman membedakan di input jawabannya, saja. Kalau esai kan dia menggunakan text TMP. Nah, di sini juga ada scan loader, yang dimana scan loader ini tuh dia menampilkan public string penjumlahan levels. Nah, di sini kan ini harus kita sesuaikan sama scan kita, karena kalau dia berbeda sama scan kita, dia bakalan terjadi error. Di sini kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini juga saya membuat timer, codingan timer yang 20 detik tadi. Nah, di sini saya lupa menjelaskan di bagian ini, di build setting. Nah, ini build setting ini tuh fungsinya kita tuh mengatur, yang dimana kita mengaturnya itu halaman apa dulu yang harus kita akses. Jadi kalau misalkan ini kan di sini yang pertama ada main, yang dimana dia halaman utama banget yang ada play dan exit tadi. Nah, untuk scan yang kedua ini menu, karena setelah main ini kita otomatis masuk ke bagian menu. Karena nggak mungkin, karena kalau kita nggak mengaturnya di build setting kayak seperti main, kita taruh nih level penjumlahan di bawah main. Nah, setelah main ini kita akan masuk ke bagian scan level penjumlahan. Jadi kita harus mengurutkannya sesuai apa yang kita inginkan. Sih kan saya untuk yang pertama main, lalu saya pilih scan menu, karena si pemain nanti kan harus memilih menu dong. Nah, setelah menu ini baru kita masuk ke level 1 penjumlahan, karena setelah si player klik bagian menu kan banyak tampilan tuh. Banyak tampilan, yang pertama ada level penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada scan perkalian, dan ada pembagian. Nah, di sini saya urutkan. Jadi kalau si player ini habis klik menu, dia ke level penjumlahan. Di sini dia bisa memilih level 1, level 2, dan level 3, tapi dengan syarat kalau si level 1 ini si player ini bisa berhasil mendapatkan skor bintang 3 atau dengan skor nilai 100. Kalau nggak gitu, si level 2 ini unlock-nya nggak kebuka. Nah, sebenarnya untuk semuanya itu sama isinya. Terus selain di sana tuh ada di ini on-click. Jadi kayak semua button ini kalau nggak kita arahin ke on-click, bentar, nih. Jadi kayak semua walaupun kita sudah membuat halaman kembali, halaman play, halaman exit, next, atau reply. Nah, kalau kita tuh nggak ngarahin ke on-click ini, kita mau kemana setelah itu, dia tuh nggak bisa, dia nggak akan bisa berfungsi. Jadi kuncinya juga ada di on-click, script, dan si build setting ini. Lalu selanjutnya, tadi kan untuk game sudah saya jelaskan ya, fitur-fiturnya. Begitu pula sudah saya lakukan running, dan saya sudah menjalankan walaupun hanya di level 1, karena level 2 dan 3 yang sama aja isinya, cuman setiap level itu ada peningkatan yang sendiri. Ya, misal level 1 ini masih terbilang sangat mudah, tapi jika si player ini sudah klik di level 2, 3, dan seterusnya, dia akan merasa kesulitan. Dan dia harus bisa
menyelesaikan dan menjawab tantangannya. Karena apa? Karena waktunya juga terus berjalan. Setelah itu, saya akan menjelaskan bagian laporan yang telah saya buat juga. Saya membuat laporan pemrograman game dengan project Unity, yaitu judul kami game operasi hitung. Nah, ini nanti adalah logo yang dimana kita pakai di aplikasi Unity kita. Nah, ini kan untuk halaman awal tadi ya, untuk halaman awal tadi. Untuk anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri dan ketiga rekan saya. Tanpa berlama-lama di sini saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama ini ada game specification. Untuk judul game kami yaitu operasi hitung. Nah, konsep game kami ini game edukasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mempelajari operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di dalam game ini, pemain dapat memilih mode permainan berupa pilihan ganda maupun esai. Ini sudah saya jelaskan dan sudah saya mainkan tadi. Sehingga dapat melatih kemampuan berpikir dan pemahaman secara lebih interaktif. Setiap soal dilengkapi dengan batas waktu timer, di mana pemain harus menjawab sebelum waktu habis. Karena kalau waktu soal berakhir, maka soal akan dianggap salah dan otomatis berpindah ke soal berikutnya. Selain itu, game ini juga dilengkapi dengan sistem level yang membuat pemain menjadi lebih menantang dan menarik untuk dimainkan. Nah, yang kedua ada game overview. Yang pertama ada platform game. Nah, untuk dapat memainkan game ini dibutuhkan Android versi 5 ke atas. Untuk genre gamenya yaitu berupa visual edukasi yang bertujuan untuk membantu pemain belajar operasi hitung dasar. Nah, untuk target audiens game yang kami buat ini, target pengguna dari game ini adalah anak-anak usia dini, seperti anak-anak SD yang sedang belajar matematika dasar. Lalu untuk elemen visual game ini tuh menggunakan elemen visual berupa angka, simbol matematika, serta tampilan antarmuka yang menarik untuk mendukung proses pembelajaran si pemain. Gameplay. Yang pertama ada game pilihan ganda. Dalam mode ini, pemain akan menjawab soal operasi hitung dengan memilih salah satu jawaban yang tersedia. Setiap soal memiliki batas waktu sehingga pemain harus menjawab dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada game esai, yang dimana dalam mode ini, si pemain akan menjawab soal dengan cara mengetik atau mengisi jawaban secara langsung. Kayak dia, si pemain ini tuh input jawaban, nanti ada button cek kan tadi. Nah, cek. Nanti bakalan tampil jawaban itu tuh salah atau benar. Lalu mode ini melatih pemahaman dan ketelitian pemain dalam menyelesaikan soal. Setiap soal memiliki batas waktu sehingga pemain harus menjawab dengan cepat dan tepat. Oh ya, saya tadi lupa menjelaskan. Jadi setiap level FI maupun PG itu, jadi isi sound benar atau salahnya itu isinya tuh berbeda. Jadi kita kan satu kelompok project ini kan ada 4 orang. Jadi satu level itu isinya suara si Randy, satu level suara saya sendiri, satu levelnya suara Salsabila, dan satu levelnya lagi suara si Amina Zahra. Itu tuh bertujuan agar si pemain ini tuh tidak merasa bosan, karena agar si sound ini tuh bisa berubah dan ganti-ganti. Nah, setiap soal ini memiliki batas waktu sehingga pemain harus menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, untuk edukasinya, edukasi dalam game ini tuh berisi pembelajaran tentang operasi hitung dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi si pemain ini dilatih untuk memahami dan menyelesaikan soal matematika melalui mode pilihan ganda,
dan esai, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berhitung, ketelitian, serta kecepatan dalam berpikir. Lalu selanjutnya, kita juga memiliki timer dan level. Jadi setiap soal itu memiliki batas waktu. Jika waktu habis, soal akan berpindah ke soal berikutnya. Pemain juga memilih level sebelum bermain. Karena si pemain ini nggak bisa langsung pilih ke level 2 sebelum dia menyelesaikan di level 1. Karena si level 2 ini kan unlock. Selanjutnya, yang keempat ada game level, yang dimana setiap jenis operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian memiliki 3 sampai level pada masing-masing mode permainan, yaitu dari pilihan ganda dan esai. Jadi setiap level memiliki tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Pemain harus memilih materi dan level terlebih dahulu sebelum memulai permainan. Selain itu, setiap soal dilengkapi dengan timer yang menuntut pemain untuk menjawab dengan cepat dan tepat. Informasi level ditampilkan dalam game sebagai penanda progres pemain. Selanjutnya ada penilaian level. Nah, untuk penilaian level ini kita ada 2. Yang pertama ada pencapaian, yang dimana si pemain akan mendapatkan penilaian berupa bintang 1-3 berdasarkan jumlah jawaban benar dan waktu pengerjaan. Jadi, semakin banyak jawaban benar, semakin tinggi bintang yang diperoleh. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu di halaman game tadi, kalau si player atau pemain ini mendapatkan bintang 1 atau 2, dia kisaran nilainya, skornya itu cuma mendapatkan 60-80. Sedangkan kalau dia mendapatkan bintang 3, dia skor penilaiannya itu dia mendapatkan nilai 100. Yang kedua ada akses level, yang dimana level berikut hanya akan terbuka jika pemain berhasil mendapatkan 3 bintang pada level sebelumnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi si player atau si pemain ini bisa akses atau membuka level 2 saat si level 1 ini telah berhasil kita mainkan dan mendapatkan skor 100 atau bintang 3. Lalu yang keenam ada ART yang dibutuhkan. ART yang dibutuhkan itu apa sih? Di sini kita membuat ada background game. Karena nggak mungkin dong kita membuat game tapi kita nggak ada backgroundnya. Jadi untuk anak-anak itu kurang menarik. Nah, di sini background yang digunakan dalam game memiliki tampilan yang berbeda pada setiap menu. Setiap menu utama, menu level, dan gameplay, sehingga memberikan variasi visual dan membuat game lebih menarik. Yang kedua, ada elemen UI, User Interface. Ya, itu ada tombol seperti play, level, next, back, swing, exit untuk navigasinya. Nah, untuk elemen visual matematikanya, di sini ada angka dan simbol operasi, yaitu ada tombol plus, ini untuk penjumlahan, minus ini untuk pengurangan, untuk angka dan simbol operasi, plus ini yaitu untuk penjumlahan, minus ini untuk pengurangan, sedangkan perkalian ini untuk perkalian dan pembagian ini untuk di bagian pembagian sebagai komponen utama soal. Selanjutnya, di sini ada tampilan soal dan jawaban, digunakan untuk menampilkan soal serta pilihan jawaban, pilihan ganda, dan input jawaban esai. Kan kalau dia pilihan ganda, kita terdapat banyak pilihan kan, jadi kita tinggal pilih klik-klik saja. Nah, kalau si esai ini kan kita harus inputkan jawaban. Lalu yang terakhir ada icon dan indikator. Nah, icon ini seperti bintang penilaian dan timer sebagai pendukung gameplay. Selanjutnya di sini ada game flow, yang dimana ada splash screen, logo Unity, dan logo aplikasi. Yang kedua ada gameplay, yaitu option buttonnya ada play dan exit. Selanjutnya ada bagian menu materi, yang dimana si pemain atau player ini bisa pilih operasi hitung, yaitu terdapat pilihan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya ada navigasi, yang dimana navigasi ini ada next,
Kalau dia next ke menu esai, kalau dia back ke menu pilihan ganda. Nah, untuk menu pilihan ganda ini kita bisa pilih materi, kita masuk ke menu level dan pilih level serta main. Lalu selanjutnya ada bagian menu esai yang dimana kita pilih materi, masuk ke menu level serta pilih level dan kita main. Kalau dia untuk menu level, di sini kita pilih level. Di sini 1 sampai 10 misal ada level ya. Nah, kalau level terbuka sesuai progres, jika hanya mendapatkan bintang 1 atau 2 level, selanjutnya tidak bisa kebuka levelnya. Jika mendapatkan skor 100 atau bintang 3, maka level berikutnya akan terbuka. Selanjutnya ada gameplay. Di gameplay ini soal muncul sesuai materi dan level, dan timer berjalan pada setiap soal. Selanjutnya ada hasil permainan, yang dimana dia menampilkan bintang 1-3 jika 3 bintang membuka level berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian nomor 8, yaitu game design UI pilihan ganda. Ini untuk Unity, operasi hitung ini logonya. Nah, di sini tuh saya sudah membuat desain UI-nya, yang dimana saya membuatnya di aplikasi Canva. Nih, saya setelah membuatnya di aplikasi Canva, saya juga sudah menjelaskan materinya di sini. Nah, di sini saya menjelaskan di sini saja. Nah, selanjutnya kan saya sudah membuat UI-nya kan, yang dimana nanti ini adalah gameplay pilihan ganda, yang dimana dia ada operasi hitung. Ini akan saya perbesar. Bentar. Terus. Nah, operasi hitung ini tuh dia judul, yaitu menampilkan judul aplikasi atau permainan. Nah, play ini button untuk memulai permainan dan masuk ke menu materi atau level. Nah, kalau exit ini dia button untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya di sini ada menu pilihan ganda, yang dimana kalau dia back ini untuk kembali ke main menu, kalau next ini pindah ke halaman esai, yang dimana di sini ada bagian button penjumlahan untuk memilih materi penjumlahan dan masuk ke menu level. Begitu pula pengurangan, button untuk memilih materi pengurangan dan masuk ke menu level. Perkalian juga sama seperti itu, untuk memilih materi perkalian dan masuk ke menu level. Serta pembagian ini button untuk memilih materi pembagian dan masuk ke menu level. Selanjutnya, nah di sini saya juga membuat UI, yang dimana UI-nya itu terdapat halaman level penjumlahan pilihan ganda. Nah, penjumlahan ini judul materi, pilih level ini subjudulnya. Nah, ini tuh untuk kita panel levelnya. Sedangkan level 1 ini level yang tersedia. Ini kan level yang udah kebuka tuh dan bisa dimainkan. Nah, kalau ini tuh level terkuncinya. Jadi belum bisa dimainin kalau kita belum menyelesaikan permainan di level 1. Nah, ini adalah halaman game penjumlahan pilihan ganda, di mana saat kita pilih level 1 tadi, dia tampil di halaman ini, yang dimana dia terdapat tombol back. Tombol back ini kan digunakan untuk ke halaman gameplay. Nah, di sini juga ada judul. Nah, ini tuh soalnya, hitung bola dan jawab pertanyaan di bawah ini. Ini soal dan ini bola. Nah, skor ini untuk menampilkan skor pemain saat ini. Jadi kalau satu soal itu kan 20 skor. Nah, nanti di sini tuh bisa tampil skornya. Nah, begitu pula timer, dia menampilkan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Nah, ini tuh si karakter gurunya, biar si player atau pemainnya itu memiliki daya tarik, karena ada sih elemen karakter si guru. Setelah itu, nah ini adalah area soalnya, menampilkan soal dalam bentuk gambar.
sesuai materi. Lalu ini teks jawab atau pilih jawaban. Nah, ini kan untuk yang pilihan ganda kan. Jadi kita menghitung bola ini dan kita pilih jawaban yang menurut kita benar. Lalu selanjutnya ada halaman level pengurangan. Halaman level pengurangan ini sebenarnya sama aja sih, sama level perkalian, level pembagian, level penjumlahan. Ini judul materi, terus itu kotak ini panel level, terus ini 2, 3, 4 ini level yang terkunci, sedangkan level yang terbuka itu terdapat di level 1. Selanjutnya ada halaman game pengurangan pilihan ganda. Nih, ini adalah halaman game pengurangan pilihan ganda, yang dimana tombol back ini digunakan untuk kembali ke gameplay. Ini ada nomor soalnya, ini ada area soal, lalu ini ada button untuk kita jawab, pilih jawaban, lalu ada skor, timer, dan judul. Nah, di sini adalah teks, yang dimana teks ini tuh teks soal. Lalu selanjutnya di sini ada halaman level perkalian pilihan ganda, yang dimana di sini ada judul materi, ada subjudul yaitu kita bisa pilih level, ada tombol navigasi kiri. Nah, dia tetap di halaman yang sama. Nah, kalau navigasi kanan ini dia digunakan untuk pindah ke level berikutnya. Kayak maksudnya dia tuh masih di halaman level perkalian, tapi dia tuh pas kita klik navigasi kanan ini dia pindah ke level 4, 5, 6 gitu. Nah, ini level yang terbuka dan ini level yang terkunci sama. Nah, ini adalah untuk halaman level game perkalian pilihan ganda. Di sini ada tombol back, ada karakter guru, ada untuk pilih jawaban, ada soal jawaban, ada area soalnya, ada nomor soalnya, dimana kalau kita menambahkan nomor soal itu biar si player atau pemain itu tidak bingung bahwa ini tuh sudah di soal nomor berapa. Lalu ada skor dan timer. Selanjutnya di sini ada halaman level pembagian pilihan ganda. Sama, dia juga ada tombol navigasi kiri dan tombol navigasi kanan, yang dimana kalau navigasi kiri dia tetap berada di halaman ini. Kalau dia navigasi kanan dia akan pindah ke level pemilihan level pembagian berikutnya, kayak 4, 5, 6. Di sini ada judul materi, subjudul, serta di sini ada level panel yang terkunci dan panel yang terbuka. Selanjutnya di sini ada halaman game pembagian pilihan ganda, yang dimana setelah kita klik level 1 tadi, di sini dia pun ada tombol back, ada karakter guru, ada judul materi, ada soal, ada area soal, ada timer, skor, dan pilih jawaban. Nah, ini tadi kan panel konfirmasi pilihan ganda. Nah, dia tuh kan kalau pas dia klik bagian replay tadi, dia tuh tampil yang dimana, nah ini replay ini kan setelah kita selesai soal tuh tampil halaman level ini, yang dimana kita mendapatkan bintang sesuai skor yang telah kita dapat. Nah, nanti kan kalau kita klik replay kan kita ada tampilan, yang dimana tampilannya itu kan kembali ke soal berikutnya. Kalau iya, dia kembali ke soal yang tadi dimainkan. Kalau nol, dia tetap di hasil akhir. Dia jadi nggak pergi kemana-mana, dia tetap di hasil ini. Nah, ini kan ini untuk level. Nah, ini nanti kan dia bisa ngejelasin ini tuh level berapa sih, ini level berapa gitu. Terus itu bintang. Nah, bintang ini menampilkan jumlah bintang sesuai hasil performa yang dihasilkan oleh si pemain. Replay. Nah, replay ini sudah saya jelaskan tadi. Next. Nah, kalau next ini dia masuk ke halaman level dan membuka level selanjutnya. Jadi kita bisa melihat juga kita tuh dapat bintang berapa sih gitu.
skor. Skor juga dia menampilkan nilai akhir berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Nah, ini adalah panel hasil. Lalu di sini ada game design UI SI. Sebenarnya sama ya, cuman yang membedakan itu kan cuma di input jawabannya saja. Sini ada operasi hitung, yaitu judul. Kalau kita play masuk ke halaman menu utama level, utama menu. Kalau exit kita keluar dari aplikasi. Nah, ini halaman menu SI. Menu SI juga sama. Di sini dia ada tombol T kiri, dia ada tombol T kanan, dimana kalau kiri itu dia kembali ke halaman pilihan ganda. Nah, ini ada menu operasi hitung, ada judul halaman, ada skor, dan ada timer waktu. Oh, ini salah, harusnya ini nggak usah diikutin skor sama ini ya. Sama apa namanya? Waktu, karena kan waktu sama skor ini pas sudah masuk gameplay. Jadi akan saya perbarui. Lalu selanjutnya ada halaman level penjumlahan esai. Nah, dia sama halaman penjumlahan juga kok. Dia ada subjudul, ada panel level. Cuman yang membedakan tuh nanti di background sama si isi pemainnya. Nah, untuk halaman game penjumlahan esai, yang membedakan cuma di bagian jawabnya aja sih sebenarnya, sama soal. Kan kalau ini esai. Kalau kita klik jawab, kita cek. Nah, nanti di sini tampil jawaban itu benar atau salah. Begitu pula ini untuk halaman pengurangan esai. Di sini ada judul materi, panel hasil, level terkunci, dan level terbuka. Begitu pula untuk halaman game pengurangan esai, dia sama seperti penjumlahan. Ini tombol kembali ke bagian menu sebelumnya, lalu ada judul materi, dia menampilkan skor, timer, karakter, papan soalnya ini, terus itu penomoran soal dan soal, serta tombol jawab dan tombol cek, yang dimana nanti tombol jawab ini kita inputkan misal nilai ini kan pengurangan ya, pengurangan. Nah, 10 permen dikurang 5 permen. Nah, nanti kita inputkan di sini 5 dan kita cek. Nah, nanti ada suara dan teks yang dimana di sini muncul jawaban itu benar atau jawaban itu salah. Selanjutnya ada bagian halaman level perkalian esai. Di sini ada button judul materi, subjudul, navigasi kiri, dia tuh tetap di halaman ini. Kalau dia navigasi kanan itu dia kembali ke dia next ke level berikutnya di level perkalian esai ini. Nah, ini adalah level 1 terbuka dan ini selanjutnya level yang terkunci. Selanjutnya kita ada halaman game perkalian esai yang dimana juga sama ada tombol kembali, judul materi, skor, timer, karakter, tombol jawab, tombol cek, dan soal. Nah, di sini ada soal 1, 2, 3, dan sampai 5 soalnya. Adapun papan soal, karena biar dia rapi, nggak berantakan. Lalu selanjutnya ada halaman level pembagian esai. Dia sama, dia ada navigasi kiri dan navigasi kanan, yang dimana kalau kanan itu dia berpindah ke level berikutnya. Ini 1 ini level yang terbuka, sedangkan 2 dan 3 ini level yang terkunci. Ini ayo berhitung ini judul, materi, dan pilih level ini subjudul. Lalu selanjutnya ada game pembagian esai, yang dimana dia juga sama, cuma yang membedakan ini tuh setiap level dia tuh karakternya berbeda. Setiap level dia tuh karakternya berbeda, dan kalaupun pilihan ganda soalnya juga kalau kita menggunakan, bisa di level 1 penjumlahan kita menggunakan buah, nanti di level 1 pengurangan kita menggunakan bola atau lidi kayak gitu. Begitu pula kalau esai ini kita membedakan soal juga, soalnya kan dia cerita emang. Nah, cuman ada juga yang membedakan, yaitu sih karakternya itu membedakan si karakter ini.
biar si player itu nggak bosen, jadi dia nggak bosen si karakternya itu aja. Jadi kan ada daya tarik tersendiri untuk dia menjelajahi ke level berikutnya sampai selesai. Kalau ini adalah panel konfirmasi soal esai. Dia kalau kembali ke soal itu kita yes. Kalau no, dia tetap berada ke soal yang tadi, nggak pergi kemana-mana. Nah, lalu yang terakhir itu ada panel hasil esai, yang dimana dia menampilkan level 1 sampai level seterusnya. Dimana kita juga ada bintang, yaitu menampilkan jumlah bintang sebagai hasil performa si pemain atau si player ini. Lalu selanjutnya ada reply. Kalau button reply ini mengulang pemain pada level yang sama dari awal. Next ini juga dia langsung ke halaman level berikutnya, dan kita bisa melihat tuh ada berapa sih bintang yang kita dapat. Tapi di level ini juga dia sebenarnya ada, tapi kan kita juga perlu dong sinkronin juga ke halaman levelnya itu biar kelihatan juga kuncinya itu kebuka apa enggak. Kan nggak mungkin kita cuma nampilin di halaman level ini doang. Selanjutnya ada panel hasil. Setelah itu, nah ini tuh adalah halaman game yang sudah kita buat. Halaman game, terutama saya yang sudah membuatnya. Nah ini tadi kan desain UI. Nah ini desain sudah jadinya, yang dimana ini tuh ada struktur aplikasi yang sudah jadi, yang sudah ada background dan warna. Ibaratnya dia lebih menarik daripada yang UI tadi. Ini adalah logo game kita. Lalu ini, nah ini adalah gameplay, pilihan ganda dan esai. Ini menu pilihan gandanya. Nah, sebentar Pak, agak nge-lag Pak laptopnya Pak. Nah, ini adalah halaman level penjumlahan pilihan ganda. Nih, kan level 2-nya nggak kebuka kan kalau dia nggak dapet bintang apapun. Nah, ini adalah halaman game penjumlahan pilihan gandanya, dimana si player nanti bisa memilih menghitung terlebih dahulu ada berapa bola di sini di halaman level ini, dan nanti kita klik jawab, lalu nanti skornya muncul sesuai jawaban hasil si player. Begitu pula waktu, satu soal 20 detik. Jadi nanti jika kita pindah ke soal berikutnya, maka pengaturan waktunya itu otomatis dia pindah ke 20 detik lagi. Jadi kayak gak lanjut 20 detik itu 5 soal, enggak. Jadi nanti juga kalau dia nggak bisa jawab, dia langsung ke next ke soal berikutnya, dan jawaban nomor 1 soal nomor 1 itu otomatis jawabannya salah. Nah, ini lalu ada level pengurangan pilihan ganda. Untuk pilih level, ini halaman level pengurangan pilihan ganda. Ini untuk level perkalian pilihan ganda. Lalu ini halaman game perkalian pilihan ganda. Selanjutnya ada halaman level pembagian pilihan ganda. Nah, ini adalah level 1-nya. Kita ubah-ubah kok player sama background-nya biar si player pemain ini tuh menarik melihatnya. Jadi dia nggak bosen karena background-nya itu aja dari level 1. Nanti si player bosen. Lalu selanjutnya ada panel konfirmasi soal pilihan ganda. Dan yang terakhir ada panel hasil pilihan ganda. Nah, ini kan tadi kan kita bisa menampilkan skor hasilnya, level, bintang, terus reply dan next. Nah, ini untuk game essay juga sama kok. Untuk game essay juga dia ada dia kan satu aplikasi tuh nanti, cuman button pilihannya aja yang beda. Nah, di sini saat kita play, di sini dia tampil menu esai, yang dimana si player bisa memilih mau dia penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Di sini untuk desainnya kita buat semenarik mungkin agar si player ini tertarik dan si
si pemain atau player ini tidak merasa bosan. Lalu ada halaman level penjumlahan esai. Selanjutnya, nah, kan tadi udah pilih tuh, si player tuh udah pilih. Nah, nanti ini adalah halaman game penjumlahan esainya. Nanti si player pemain ini bisa jawab soalnya ini, bisa jawab soalnya ini. Lalu kita cek jawabannya tuh benar apa enggak. Nanti kalau benar di sini muncul tuh jawabannya, jawaban benar. Kalau salah, jawaban Anda salah gitu. Sebenarnya setiap sound sama teks itu beda-beda setiap level itu. Setiap level penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi kita isinya tuh beda-beda suaranya, teksnya. Jadi biar si pemain ini tuh menarik itu. Lalu di sini ada halaman level pengurangan esai. Halaman level pengurangan esai ini sama aja kok dia, tinggal klik input jawaban terus cek. Selanjutnya ada halaman perkalian esai. Nih, kan playernya beda-beda kan playernya. Lalu selanjutnya ada halaman level pembagian esai. Di sini juga sama, si pemain ini akan klik di halaman level 1 dan ini adalah halaman level 1-nya, terus si pemain nanti klik jawab dan cek jawaban benar atau salah. Nah, ini ada panel konfirmasi, dia kembali ke soal berikutnya atau tidak. Terus itu ada panel hasil esai. Nih, nanti kalau replay dia muncul nih jawaban ini nih, kembali ke soal berikutnya atau enggak. Kalau next dia langsung ke bagian level tadi. Terus sih Pak. Dan ini saya akan mencoba di bagian level level pengurangan nih, level pengurangan. Saya akan coba klik ya Pak di level pengurangan. Tadi kan penjumlahan tuh baruan. Bisa mencoba saya main kemarin. Yes, jawaban Anda sangat tepat. Suaranya beda-beda Pak. Yes, jawaban Anda sangat tepat. Yes, jawaban Anda sangat tepat. Maaf, Anda belum berhasil. Maaf, Anda belum berhasil. Oh, bintangnya 2 Pak, skornya 60. Nah, terus itu saya akan kembali ke ini Pak. Kan tadi pengurangan udah, aku akan coba pembagian. Jadi ada dapetnya 3 Pak, soalnya udah kena ini. Oh ini. NS tadi. Nggak aku buka Pak, karena udah saya mainin. Tidak kan? Ya, salah. Benar, kamu hebat sekali. Ya, salah. Benar, kamu hebat sekali. Benar, kamu hebat sekali. Nah, terus Pak, jangan muncul tuh level 1. Oh,
replay. Sabar Pak, di sini saya klik menu. Saya klik pembagian ya Pak, saya klik pembagian. Saya bakalan klik bagian pembagian itu Pak, dua dia nggak kebuka bintangnya. Perkalian Pak, maaf. Perkalian, tadi kan pembagian. Keren, kamu benar. Tak apa, coba lagi. Keren, kamu benar. Tak apa, coba lagi. Keren, kamu benar. Nah gitu Pak, tuh dia sesuai Pak semuanya halamannya. Nah mungkin sekian Pak penjelasan dari saya. Nanti untuk pembagian log dan pembaca laporan berikutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Aminah Zahra dengan NPM 2359-2011-04. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu look level atau kunci level. Di sini untuk contohnya, kalau kita mencet di bagian level yang masih ada gemboknya, itu tidak akan bisa terbuka. Sedangkan kalau level yang tidak ada kuncinya, itu bisa kita buka. Contohnya seperti ini. Lalu untuk di scriptnya, pada script ini sistem look level bekerja berdasarkan jumlah bintang yang diperoleh pemain pada level sebelumnya. Pertama, saya mengambil data jumlah bintang yang sudah disimpan menggunakan playframe. Sebelumnya, mungkin di bagian bintang itu udah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Tapi di sini saya akan mengulanginya lagi karena ini masih menyatu dengan bagian kunci atau gemboknya. Kode yang saya gunakan ini digunakan untuk mengambil jumlah bintang dari level 1 atau level sebelumnya. Jika belum ada data yang tersimpan, maka nilainya otomatis masih 0. Setelah itu, sistem melakukan pengecekan menggunakan percabangan. Pada bagian ini, jika pemain mendapatkan 3 bintang, maka fungsi unlock level 2 akan dijalankan sehingga level 2-nya dapat terbuka. Namun jika pemain belum mendapatkan 3 bintang, maka fungsi lock level 2 akan dijalankan sehingga level tetap terkunci. Selanjutnya, saya membuat funlock untuk membuka level. Fungsi ini digunakan untuk membuka level 2 dengan cara mengaktifkan tombol level dan menyembunyikan icon gemboknya. Kemudian saya juga membuat fungsi untuk mengunci level. Pada fungsi ini, tombol level dibuat tidak bisa ditekan dan icon look ditampilkan sehingga pemain belum dapat memastikan level berikutnya, seperti contoh yang di awal. Jadi sistem look level ini membuat pemain terus menyelesaikan level sebelumnya terlebih dahulu sebelum membuka level selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Maulana dengan NPM 2359201057 dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota seperti di atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sinopsis game dari operasi hitung itu tersebut. Nah, Ayo Berhitung ini adalah sebuah game edukasi yang dirancang untuk membantu pemain dalam mempelajari operasi hitung dari dasar-dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di dalam game ini terdapat beberapa menu utama, yaitu menu belajar dan menu bermain yang dikemas secara interaktif dan menyenangkan.
Nah, game yang kita buat ini dirancang dengan tampilan visual yang menarik dan ramah untuk pemain, menggunakan kombinasi warna yang lembut serta elemen animasi sederhana dengan player yang membuat suasana bermain menjadi nyaman dan tidak membosankan. Nah, tampilan karakter dan papan soal yang ditampilkan memberikan kesan seperti sedang belajar sambil bermain di kelas yang seru. Nah, saat pemain menjalankan game, akan ditampilkannya menu utama yang berisi pilihan untuk memulai permainan. Pada bagian itu, pemain akan dihadapkan pada berbagai level menu operasi hitung yang terdiri dari dua jenis, yaitu soal esai dalam bentuk cerita dan soal pilihan ganda dengan tampilan visual berupa objek seperti bola, dadu, lidi, serta angka. Dari setiap level yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga pemain dapat belajar secara bertahap dengan variasi soal yang lebih menarik. Nah, dalam permainan ini yang pemain harus membaca soal dengan teliti, nggak boleh asal-asalan, kemudian menghitung jawaban yang tepat sesuai dengan operasi hitung yang diberikan. Setelah itu, pemain dapat menuliskan atau memilih jawaban yang benar dalam waktu yang telah ditentukan. Bisa sampai habis. Setiap jawaban yang benar akan menambahkan skor pemain, sehingga menambah semangat untuk terus bermain dan belajar. Ketagihan ya? Dengan konsep belajar sambil bermain, game ini tidak hanya melatih kemampuan berhitung, tetapi juga melatih konsentrasi, ketelitian, dan kecepatan berpikir dari waktu yang ditentukan pemain. Ayo Berhitung ini game yang diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya anak-anak dan remaja. Seperti itu saja untuk sinopsis game yang dibuat untuk operasi hitung kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol play masuk ke main. Tombol exit untuk keluar permainan. Tombol exit untuk keluar permainan. Tombol yes untuk konfirmasi keluar dari permainan dan menutup aplikasi. Tombol no untuk membatalkan keluar dan kembali ke permainan. Bagian halaman menu, judul, halaman memilih operasi matematika, materi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Level, setelah pilih materi, masuk ke pilihan level. Mulai game, pilih level, masuk ke permainan. Navigasi, next. Next ke halaman berikutnya atau esai. Back ke halaman sebelumnya. Halaman menu esai, judul, mode soal esai, materi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Level, pilih materi, masuk ke pilihan level. Mulai game, pilih level, masuk gameplay esai. Navigasi, next, tetap di halaman, back, kembali ke halaman PG. Selanjutnya, cara bermain berhitung penjumlahan. Tiap soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada layar terlihat gambar bola dan operasi hitung. Pemain harus menghitung jumlah bola sesuai dengan soal yang diberikan, lalu memilih jawaban yang benar dari pilihan angka di bawah. Kotak pertama menunjukkan skor yang didapatkan pemain. Kotak kedua menunjukkan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Cara bermain pengurangan. Setiap soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada layar terlihat gambar lidi dan operasi pengurangan. Pemain harus menghitung jumlah lidi yang dikurangi sesuai soal yang diberikan, lalu memilih jawaban yang benar dari pilihan angka di bawahnya.
Kotak pertama menunjukkan skor yang didapatkan pemain. Kotak kedua menunjukkan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Cara bermain perkalian. Setiap soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada layar terlihat angka dan operasi perkalian. Pemain harus menghitung hasil perkalian sesuai soal yang diberikan. Lalu memilih jawaban yang benar dari pilihan angka di bawah. Kotak pertama menunjukkan skor yang didapat pemain. Kotak kedua menunjukkan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Cara bermain pembagian. Setiap soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada layar terlihat gambar dadu dan operasi pembagian. Pemain harus menghitung jumlah titik pada dadu, lalu membaginya sesuai soal yang diberikan. Kemudian memilih jawaban yang benar dari pilihan angka di bawah. Kotak pertama menunjukkan skor yang didapatkan pemain. Kotak kedua menunjukkan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Cara bermain penjumlahan esai. Setiap soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada layar ditampilkan soal cerita penjumlahan. Pemain harus membaca soal dengan teliti. Kemudian menghitung jumlah dari angka yang diberikan, lalu menuliskan jawaban yang benar pada kolom yang tersedia. Kotak pertama menunjukkan skor yang didapatkan pemain. Kotak kedua menunjukkan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Cara bermain pengurangan esai. Setiap soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada layar ditampilkan soal cerita pengurangan. Pemain harus membaca soal dengan teliti, kemudian menghitung selisih dari angka yang diberikan, lalu menuliskan jawaban yang benar pada kolom yang tersedia. Kotak pertama menunjukkan skor yang didapatkan pemain. Kotak kedua menunjukkan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Cara bermain perkalian esai. Setiap soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada layar ditampilkan soal cerita perkalian. Pemain harus membaca soal dengan teliti, kemudian menghitung hasil perkalian dari angka yang diberikan, lalu menuliskan jawaban yang benar pada kolom yang tersedia. Kotak pertama menunjukkan skor yang didapatkan pemain. Kotak kedua menunjukkan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Cara bermain pembagian esai. Setiap soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada layar ditampilkan soal cerita pembagian. Pemain harus membaca soal dengan teliti, kemudian menghitung hasil pembagian dari angka yang diberikan, lalu menuliskan jawaban yang benar pada kolom yang tersedia. Kotak pertama menunjukkan skor yang didapatkan pemain. Kotak kedua menunjukkan waktu yang tersedia untuk menjawab soal. Hasil permainan. Setelah menyelesaikan level, pemain akan melihat hasil permainan pada layar. Terdapat informasi jumlah skor yang diperoleh selama bermain. Pemain dapat menekan tombol next untuk melanjutkan ke level berikutnya, atau menekan tombol reply untuk mengulang level yang sama. Konfirmasi lanjut soal. Pop-up ini muncul setelah pemain menyelesaikan satu soal. Pemain akan ditanya apakah ingin melanjutkan ke soal berikutnya. Pilih yes untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Pilih no untuk tetap di soal saat ini atau berhenti.